Shalom sahabat firman dan doa dimanapun berada. Episode firman dan doa yang saya persembahkan kali ini adalah ketika nampak tidak berdaya dan mustahil. Mari kita berdoa sejenak. Allah Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, kami mohon Roh-Mu yang kudus menerangi kebenaran-Mu dan menuntun doa-doa yang akan kami panjatkan di hadirat-Mu. Amin. Firman Tuhan sebagai penuntun doa terambil dari kitab Injil Yohanes pasal ke-6 ayat ke-5 sampai ke-7 dan ke-9. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Kata Andreas, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Saudara-saudara, kisah perjalanan iman George Muller dapat menjadi teladan bagi kita semua dalam menghadapi kehidupan ketika tidak berdaya dan nampak mustahil. Ia menceritakan salah satu kesaksian yang dialami. Pada akhir tahun 1860, wabah penyakit kulit, tifus dan cacar melanda di Bristol, Inggris. Banyak yang menderita dan mati saat itu. Muller kemudian mengajak stafnya berdoa, meminta kesehatan dan perlindungan pada Tuhan bagi banyak anak-anak panti asuhannya. Selama 3 tahun tidak ada satupun di antara mereka yang terjangkit. Saudara-saudara, Tuhan Yesus banyak mengajarkan pada murid-muridnya dan juga pada kita saat ini. Bagaimana ketika menghadapi hal-hal yang mustahil dan membuat kita tidak berdaya? Salah satu pelajaran menarik ada di kisah mujizat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki ditambah perempuan dan anak-anak yang terjadi di desa Bethsaida di tempat yang sepi saat itu. Ketika Yesus berkata kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan?" Jawaban Filipus sangat mengecewakan. Ia mengatakan bahwa kalaupun ada makanan yang bisa dibeli, maka makanan seharga 200 dinar pun belum cukup untuk memenuhi mereka, meskipun diberi sedikit-sedikit. Dengan kata lain, Filipus ingin mengatakan, tidak mungkin dan mustahil. Dalam suasana yang tegang itu, tampillah Andreas meneguhkan ketidakberdayaannya dengan membawa seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 ketul roti jelai dan 2 ekor ikan badar pada Tuhan Yesus. Andreas mengatakan, "Apa artinya untuk orang sebanyak ini?" Padahal di ayat yang ke-6 dikatakan, Tuhan Yesus tahu apa yang harus dilakukan dengan hal-hal yang mustahil. Tuhan Yesus hanya ingin mencobai iman mereka. Tuhan Yesus kemudian mendemonstrasikan mujizatnya untuk menjawab ketidakberdayaan manusia. Ia menyuruh orang banyak duduk di atas rumput, lalu mengambil 5 ketul roti dan 2 ekor ikan tersebut, kemudian memberkatinya dan menyuruh membagikannya. Mujizat terjadi. Roti dibagikan dan semua orang mendapat makanan. Sisa yang mereka kumpulkan ada 12 bakul. Saudara-saudara, yang hendak Tuhan Yesus ajarkan pada murid-muridnya dan kita semua saat ini, bagaimana menghadapi saat ketika kita tidak berdaya, yaitu iman mengatasi hal yang mustahil harus bergantung pada Tuhan saja, bukan melihat pada keterbatasan manusia seperti Filipus dan Andreas. Mereka lupa siapakah Tuhan Yesus yang sudah mendemonstrasikan banyak mujizat yang spektakuler dalam masalah-masalah yang mustahil di depan mereka. Tuhan tidak akan memberkati orang yang beriman pada dirinya sendiri dan keterbatasannya.
Kita seringkali sama seperti Filipus dan Andreas saat tidak berdaya mengatasi masalah. Pelajaran berikutnya, jangan meragukan kemampuan Tuhan Yesus mengatasi masalah yang mustahil. Filipus dan Andreas meremehkan dan meragukan kemampuan Tuhan Yesus dan merasa rendah diri dengan keterbatasan diri mereka. Mereka memperlihatkan 200 dinar, 5 ketul roti, dan 2 ikan. Akibatnya, membuat semangat mereka hilang dan tidak lagi berdaya menghadapi masalah-masalah yang sulit dengan mengatakan tidak mungkin. Seorang tokoh rohani yang bernama Corrie ten Boom mengatakan demikian. Jika Anda melihat dunia, Anda akan tertekan. Jika Anda melihat diri Anda sendiri, Anda akan depresi. Jika Anda melihat Tuhan Yesus, Anda akan merasa tenang dan nyaman. Pelajaran lain yang perlu diperhatikan adalah jangan memandang rendah dengan apa yang kita serahkan pada Tuhan. Perhatikan, Tuhan Yesus meminta Andreas menyerahkan apa yang ada padanya, 5 ketul roti jelai dan ikan badar, makanan anak kecil yang sederhana. Kemudian memberkati dengan doa pengucapan syukurnya, sehingga terjadi mujizat untuk mencukupi ribuan orang yang ada pada saat itu. Saudara-saudara, di tangan Tuhan Yesus, apa saja yang kita serahkan secara total akan diberkati oleh Tuhan Yesus dan terjadi mujizat yang luar biasa. Yang terakhir dan yang harus selalu kita ingat adalah carilah Yesus roti hidup yang melipat gandakan roti, bukan rotinya. Maka kita tidak akan kekurangan. Seperti yang Yesus katakan di Yohanes 6 ayat 35. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Sahabat firman dan doa, apakah kesulitan yang membuat kita tidak berdaya saat ini dan mustahil untuk ditangani? Carilah Dia, roti hidup yang membuat mujizat, pencipta, pemelihara, dan penolong yang selalu hadir dalam hidup kita. Serahkan keterbatasan kita kepadanya. Ia senang memberkati keterbatasan yang kita serahkan setiap hari. Ia mempunyai puluhan ribu jalan, dan tidak ada situasi yang terlambat bagi Dia. Kita akan melihat berkat dan jalannya yang ajaib. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang Maha Hadir dalam setiap masalah yang kami hadapi. Engkau selalu siap menjadi penolong dalam setiap pencobaan hidup yang kami hadapi. Kami mohon janji kasih setiamu dan kuasamu bekerja dalam diri kami, serta menolong kami di situasi yang krisis saat ini. Kami mengetahui dan yakin tidak ada yang mustahil di tangan-Mu ya Tuhan. Seperti yang Kau lakukan dengan mujizat-Mu yang ajaib, memberi makan pada ribuan orang dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Sungguh menakjubkan dan hebatnya kuasa-Mu, kasih setia-Mu yang memelihara orang-orang yang percaya kepada-Mu. Semua ini membawa kami datang kepada-Mu. Kami tidak ingin mengandalkan keterbatasan dan kemampuan kami ya Tuhan, seperti yang dilakukan Filipus dan Andreas dengan mengatakan bagaimana mungkin Tuhan. Sebaliknya ya Tuhan, dengan rendah hati kami mau menyerahkan apapun keterbatasan kami, baik finansial, kesehatan, pikiran kami, hikmat kami, kelemahan kami ke tangan-Mu yang ajaib. Kami yakin Engkau senang mendengarkan doa kami dan memberkati ketidakmampuan yang kami serahkan, serta mengubah yang mustahil bagi manusia dan menjadi tidak mustahil bagi-Mu, supaya kami melihat kemuliaan-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu, pertolongan-Mu, serta pemeliharaan-Mu yang ajaib. Ingatkan kami setiap hari ya Tuhan, untuk mencari Engkau roti hidup yang terutama, bukanlah roti yang Kau sediakan bagi kami. Kami mempercayakan doa-doa kami sepenuhnya kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Allah dan Tuhan kami yang Maha Kuasa dan kami kasihi. Amin. Saudara-saudara, terimalah Tuhan Yesus dalam hatimu, maka Tuhan akan memberkati doa-doa yang kau panjatkan. Biarlah segala kemuliaan bagi Allah dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.